Pada kesempatan pagi hari ini, melalui wasilah Tuhan Syekh dan kemuliaan manakib ini, saya berdoa kepada Allah untuk kepentingan kita semua, ikhwan akhwat, keluarga besar Manakiban Online International Subuh. Senantiasa Allah berikan kepada kita semua kesehatan yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah rezeki kita semua, dimuliakan, dibahagiakan terus oleh Allah, keluarga kita semua, dan juga diistiqomahkan dalam iman Islam ihsan. Yang sedang sakit disehatkan, yang sedang sehat terus disehatkan, dibahagiakan. Berkah segalanya semuanya selamanya. Doa pengersabah untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ya ikhwan akhwat, para pecinta kesayangan jiwa yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita terus bersyukur Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, yaitu kita sama-sama bisa manakib. Apalagi di awal tahun ini, di bulan Muharram, di tahun ini adalah dalam rangka kita melakukan introspeksi, perenungan ke depan kita untuk betul-betul meningkatkan amaliyah kita. Apalagi di dalam kitab Fadlul Syuhur, di bulan Muharram ini diawali dengan bahasan mujahadatun nafas, melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Nah, artinya tahun-tahun ke depan itu sama dengan tahun-tahun kemarin dan tentu harus lebih baik, yaitu berkenaan dengan ujian kita, yaitu bagaimana Allah memerintahkan Abah menulis, meminta kita semua untuk mujahadatun nafas. Karena apa itu nafsu? Nafsu itu adalah wa nafsu azamu hijabin bainaka wa bainallah. Nafsu itu adalah penghalang. Penghalang yang paling besar antara engkau dan Allah. Kata Abah begitu. Wa ni'matul uzma hiya al-khuruju minan nafsi. Kenikmatan yang terbesar adalah keluar dari belenggu nafsu. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa berjuang, maka sebenarnya perjuangan itu untuk melawan dirinya, nafsu dalam dirinya. Nah, jadi ada istilah musuh terbesar kita itu ketika kita tidak bisa mengendalikannya adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, suara-suara di dalam pikiran kita sendiri, self talk yang ada di dalam diri kita sendiri. Respon terhadap apapun, bagian daripada eksternal kita, kita respon. Kalau responnya bagus, high respon, maka menjadi selamat. Tapi kalau responnya ada negatif, maka tidak selamat. Bentuk daripada nafsu, kalau kita terjemahkan pada hari ini, adalah respon orang terhadap apapun. Ada yang mengatakan bahwa netizen kita terjulid se-Asia Tenggara. Artinya respon orang terhadap apapun menjadi julid, itu nafsu gitu. Ditunjukkan kebaikan saja, itu menjadi negatif, julid. Apalagi memang hal yang negatif. Nah, maka kita belajar. Inilah nafsu yang ada di tengah-tengah kita gitu. Contohnya adalah dalam kehidupan kita di media sosial, kehidupan kita di online, di offline, dalam interaksi sosial. Ini adalah bentuk nafsu gitu ya kalau kita terjemahkan di era sekarang. Nah, maka orang-orang yang terbelenggu pada nafsu itu yang terjadi adalah keterikatan-keterikatan, terpenjara. Maka kata Abah, nikmat terbesar adalah ketika keluar daripada belenggu nafsu itu. Sampai kita sebenarnya nafsu yang bagus, yaitu apa? Wa nafsul mutmainnah. Jadi dari beberapa tahapan nafsu,
tentu sudah dibahas oleh para kiai, para mubaligh, para pakar talqin, yaitu bagaimana nafsu yang baik yang dipanggil oleh Allah di dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh kerelaan dan diridhoi. Bergabunglah bersama hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu yang telah sempurna binuril qalbi, yang telah sempurna cahayanya dalam hati. Sehingga apa? Sehingga ia terbebas dari sifat-sifat tercela dan tentunya berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Itulah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu adalah dirinya selalu senantiasa mensucikan kolbunya dari kotoran batin gitu. Dia dalam keadaan flowing, mengalir, tenang gitu ya. Dalam perjalanan suluknya. Kata apa demikian. Nah, jadi itu nafsu yang memang kita tuju gitu ya. Yaitu nafsu mutmainnah. Nah, maka di dalam sabda Kanjeng Nabi, dalam satu perang yang besar, Nabi pun mengatakan bahwa roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, yakni jihadun nafsi. Nah, jadi kalau sudah berhasil kita memerangi nafsu-nafsu yang lain, maka jadilah nafsu mutmainnah, tahapan-tahapan yang terakhir gitu ya. Ini semua karena apa? Karena akibat dari perjuangannya. Nah, bagaimana perjuangan itu dimulai? Ya tiada lain, Abah mengajarkan untuk bagaimana kita mengendalikan nafsu kita sampai pada tahap nafsu mutmainnah, tiada lain adalah memperbanyak zikir. Abah memilih zikir dan zikirnya Abah memilih la ilaha illallah. Guru-guru silsilah zikir dari sekian banyak zikir memilihnya kalimat la ilaha illallah. Wa qadih taro al-qaum la ilaha illallah. Min siyaghi zikri. Dari sekian banyak kalimat zikir, maka kita memilih kalimatnya la ilaha illallah. Karena kalau kita lihat, kita perhatikan, ya kita amati banyak sekali. Kalimat-kalimat zikir, redaksi-redaksi zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nama-nama Allah Asmaul Husna. Banyak sekali. Termasuk kemalaikatan-kemalaikatan. Walaupun kita memilihnya kalimat la ilallah, sebenarnya Abah juga mengajarkan kalimat-kalimat lain gitu. Tetapi yang utama di dalam thariqah kita ya hanya dua ini. Yang satu memilihnya adalah kalimat la ilaha illallah dari sekian banyak kalimat-kalimat zikir. Karena apa? Karena jelas la ilaha illallah adalah kalimah thayyibah. Allati tutayyibu zata man qalaha wa qama bima'naha. Orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilallah, itulah adalah pilihan dari seorang guru, dari beberapa guru, dari guru-guru silsilah. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat thayyibah yang baik dan jelas. Tadi dikatakan merupakan kalimat yang baik yang dengannya menjadi baiklah pribadi orang yang mengucapkannya dan mengamalkan maknanya. Jadi Bapak Ibu, ini jelas Abah memberikan keterangan kepada kita semua, jaminan bahwa orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka menjadi baik pribadinya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau dia sudah bertoriko, sudah berla ilaha illallah, kemudian belum baik? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Berarti, apakah kalimat la ilaha illallahnya yang salah, atau siapa? Nah, ini menjadi refleksi kita. Jangan-jangan ada kesalahan ketika kita
mengucapkan la ilaha illallah. Kita lihat ketika pada masa Aba Anom, awal-awal orang-orang yang narkoba, nafza, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka banyak yang tersungkur, menangis, dan bertaubat. Tetapi akhir-akhir ini, menurut data, biasa-biasa saja. Presentasinya malah dibalik gitu. Kalau dulu presentasinya tinggi, orang sembuh. Kalau sekarang presentasinya tinggi untuk tidak sembuh. Padahal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya tentu banyak faktor. Kalau kita teliti, kita pelajari. Bisa jadi dari aspek gurunya yang tidak melanjutkan kepada sang guru yang mendapatkan faidah limpahan cahaya kesembuhan dari guru sebelumnya. Karena untuk menyalurkan la ilaha illallah sebagai penyembuh adalah harus digurukan kepada guru yang hidup. Bisa jadi kenapa orang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi pribadinya belum baik. Mungkin sedang berproses. Kita berprasangka baik. Atau mungkin cara mengucapkan kalimatnya tidak sesuai dengan aturan-aturan. Cara mengucapkannya mungkin tidak ada suara. Jaharnya itu tidak kuat. Maka kan harus dengan kekuatan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan bidor bin syadid. Dengan pukulan yang kuat ke dalam. Illallah. Seperti itu. Atau tidak melakukan wudhu yang sempurna. Atau ketika zikir la ilaha illallah. Tidak benar-benar menjiwai untuk mindful. Tetapi pikirannya masih kemana-mana. Dan lain sebagainya. Karena jaminannya bagi siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka menjadi baik pribadinya gitu. Nah, jelas ya. Tidak salah gurunya, tidak salah la ilaha illallah. Mungkin ada kesalahan di kita, di pribadi kita kalau orang belum berubah. Tapi husnuzon, asal dia istiqomah, saya yakin cepat atau lambat dia pasti berubah. Sebagaimana keterangan dalam kitab Fadlul Syur ini. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia menjadi baiklah pribadi orang mengucapkannya. Kalaupun tidak sempurna kebaikannya, minimal ada perubahan-perubahan lebih baik dari kemarin. Sampai kita pada saatnya mendapatkan nafsu mutmainnah, kesempurnaan akhlak, kesempurnaan hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Bi Ikhwan Akhwat, kenapa la ilaha illallah ini menjadi pilihan para sufi? Abah mengatakan ya tadi, selain akan berubah ya zikir la ilaha illallah ini mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Untuk apa? Dalam rangka membeningkan cermin hati. Nah, ini hati. Kalau kita bicara mencuci, membersihkan, untuk urusan hati ya jagonya la ilaha illallah gitu. Dari sekian banyak alat cuci gitu. Ya, yang hebat adalah la ilaha illallah. Seperti kalau kita mencuci, mungkin ibu-ibu, yang paling hebat mencuci baju, merek deterjennya adalah A gitu. Daripada merek deterjen ABCD gitu. Kenapa? Karena merek ini sudah terbukti, teruji, dan dibuktikan oleh nenek moyangnya, ibunya, kakeknya, neneknya begitu. Dan orang-orang bahwa dengan deterjen ini, baju yang tadinya kotor, baju yang tadinya tidak bening, tidak bersih, tidak harum, ternyata pakai deterjen ini jadi bagus, jadi bersih. Nah, bisa jadi. Nah, sama. Dari sekian banyak kalimat untuk membeningkan hati, maka jelas kalimatnya adalah ilallah, jagonya. Sebagaimana dibuktikan oleh siapa? Ya guru kita Abah Aos, guru kita Abah Anom, Abah Sepuh, sampai seterusnya, sampai Kanjeng Nabi sendiri. Afdalu qultu ma ana nabi afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, kata Nabi. Kalimat yang paling utama yang diucapkan beliau dan nabi-nabi sebelum beliau, kata Nabi, apa? Yaitu kalimatnya
La ilaha illallah. Ini artinya terbukti deterjennya gitu. Deterjen yang terbukti bisa membersihkan baju yang kotor. Kalimat yang betul-betul terbukti bisa membersihkan hati yang kotor, yang keruh gitu. Nah, itulah Bapak Ibu. Kemudian Abah mengatakan apa? Selain la ilaha illallah menjadi pilihan yang pertama bisa memperbaiki pribadinya, kemudian efektif sebagai deterjen yang luar biasa membeningkan cermin hatinya, Abah mengatakan di sini adalah jelas dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan mendapat kesusahan selamanya gitu. Lam yajidu masyaqqatan abada. Nah, orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan menemukan kesusahan, kepayahan selamanya. Nah, ini menjadi motivasi kita gitu. Kalau seandainya kita, ya termasuk saya gitu ya. Kalau seandainya kita semua masih kepayahan, masih kesusahan gitu ya. Ya berarti tadi ada masalah di mana? Padahal jelas kata Abah, orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilallah, kenapa la ilallah dipilih? Karena dengan orang yang tekun mengamalkannya tidak akan menemukan kepayahan selamanya. Yang namanya kepayahan ya macam-macam. Kepayahan di bidang kesehatan, kepayahan di bidang rezeki, kepayahan di bidang sosial, dan lain sebagainya. Nah, artinya ini menjadi motivasi kita mulai hari ini ke depan, di tahun ini bahwa apa? Bahwa ternyata sebuah jaminan dari guru kepada kita semua, bagi orang-orang yang tekun mengamalkan zikir la ilallah, maka tidak menemukan kepayahan. Masya Allah, ini luar biasa ini. Motivasi kuat pada pagi hari ini, dari pengersa Abah, oh ternyata kita mungkin belum tekun, belum istiqomah, masih payah gitu. Nah, kita bangun motivasi mulai hari ini. Agar kita tidak payah, maka yang kita lakukan apa? Kita mulai sama-sama kembali, saya, Bapak, Ibu semuanya, tekun kembali mengamalkan zikir la ilaha illallah. Inilah alasan terkuat kita mengamalkan zikir ini, agar kita diberikan selalu kemudahan, kesehatan, tidak kepayahan, tidak kesusahan. Maka Abah mengatakan apa? Ini berlaku la fid dunya wala yaumal qiyamah. Jadi berlaku ketidakpayahan ini baik di dunia maupun di akhirat kelak gitu. Kata Abah, kama dallat alaihi ala hadis, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi gitu. Nah, jadi itu yang ketiga bahwa menjadi alasan kuat kenapa kita memakai kalimat la ilaha illallah agar kita hidupnya tidak payah gitu. Baik di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir di dalam kitab Fadlul Syur, Abah mengatakan kenapa kita mengucapkan kalimat la ilallah? Karena bal yaqumu min qabrihi. Nah, bahkan ahli la ilallah akan bangkit dari kuburnya yanfudu turab min ra'sihi qailan. Nah, ketika nanti dibangkitkan dari kuburnya, jadi ketika nanti semua masuk ke alam barzah, kemudian dibangkitkan kembali ketika usai kiamat menuju alam akhirat, maka di situ jelas orang-orang roh-roh yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada masa hidupnya, dia akan sembari menyapu debu dari wajahnya dan berucap, ini kalimatnya sering kita baca, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Masya Allah. Karena kesedihan ini adalah kesedihan, ketakutan, dasar bagi setiap orang yang dia mempunyai. Orang kaya, orang miskin, orang berilmu, orang tidak, orang punya kekuasaan. Semua punya basic dari Allah sama, yaitu ketakutan dan kesedihan. Nah, maka di sini orang-orang mengucapkan Allah akan bisa mengendalikan itu. Maka kalimatnya tadi di surat Al-Fatir, surat Fatir, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih semuanya, berkah segalanya selamanya untuk kita semua. Senantiasa pada pagi hari ini kita semua Bapak Ibu diberikan keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.